Halo teman-teman, selamat datang di channel Servant Story. Kali ini Servant Story akan membahas seorang ksatria dan penguasa dari Britani, Anjou dan Poitou, seorang pemimpin dalam tentara Prancis, dan rekan seperjuangan Joan of Arc. Dia terkenal karena reputasinya dan kemudian keyakinannya sebagai pembunuh berantai anak-anak yang diakui. Dia adalah Gilles de Rais. Gilles de Rais masuk dalam salah satu servant dalam Faith Grand Order, dan kalau kalian ingin melihat aksi Gilles de Rais, kalian bisa menonton Faith Zero. Sebelum mulai jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gilles de Rais adalah seorang ksatria dan bangsawan dari Britani, Anjou dan Poitou, pemimpin di tentara Prancis, dan rekan seperjuangan Joan of Arc. Dia terkenal karena reputasinya dan kemudian keyakinannya sebagai pembunuh berantai anak-anak yang diakui. Gilles de Rais tumbuh di bawah pengawasan kakek dari pihak ibu dan meningkatkan kekayaannya melalui pernikahan. Dia mendapatkan bantuan dari Duke of Brittany dan diterima di pengadilan Prancis. Dari 1427 hingga 1435, Rais menjabat sebagai komandan di tentara Prancis, dan bertempur bersama Joan of Arc melawan Inggris dan sekutu Burgundia mereka selama perang 100 tahun, di mana ia diangkat menjadi marsekal Prancis. Pada 1434 atau 1435, ia pensiun dari kehidupan militer, menghabiskan kekayaannya dengan menggelar pertunjukan teater yang mewah dari komposisinya sendiri, dan dituduh berkecimpung dalam ilmu gaib. Gilles de Rais lahir pada tanggal yang tidak diketahui, mungkin pada akhir 1405 dari pasangan Guy kedua de Montmorency-Laval dan Marie de Craon di kastil keluarga di Champtocé-sur-Loire. Setelah kematian ayah dan ibunya pada tahun 1415, Gilles dan adiknya René de Lassus ditempatkan di bawah pengawasan Jean de Craon, kakek dari pihak ibu mereka. Pada tanggal 30 November tahun 1420, Craon benar-benar meningkatkan kekayaan cucunya dengan menikahinya dengan Catherine de Thouars dari Britani, pewaris La Vendée dan Poitou. Anak tunggal mereka, Marie, lahir pada tahun 1433 atau 1434. Dari tahun 1427 hingga 1435, Rais menjabat sebagai komandan di Angkatan Darat Kerajaan, membedakan dirinya karena keberaniannya di medan perang selama pembaruan perang 100 tahun. Pada 1429, ia bertempur bersama Joan of Arc dalam beberapa kampanye yang dilakukan melawan Inggris dan sekutu Burgundia mereka. Dia hadir bersama Joan ketika pengepungan Inggris di Orleans dicabut. Pada tanggal 17 Juli tahun 1429, Rais adalah salah satu dari 4 bangsawan yang dipilih untuk kehormatan membawa ampula suci dari biara Saint-Rémy ke Notre-Dame de Reims untuk penasbihan Charles VII sebagai Raja Prancis. Pada hari yang sama, ia secara resmi diangkat menjadi marsekal Prancis. Setelah pengepungan Orleans, Rais diberikan hak untuk menambahkan perbatasan senjata kerajaan, Fleur de Lis di Tanah Biru, ke miliknya sendiri. Surat-surat yang dipatenkan yang mengizinkan pameran itu mengutip pelayanannya yang tinggi dan terpuji, bahaya dan bahaya besar, yang telah ia hadapi, dan banyak prestasi berani lainnya. Pada tahun 1434 atau 1435, Rais secara bertahap menarik diri dari kehidupan militer dan publik untuk mengejar kepentingannya sendiri, pembangunan kapel suci orang-orang yang tak bersalah, di mana ia memimpin dengan jubah rancangannya sendiri, dan produksi tontonan teater, Les Mystères du Siege d'Orléans. Drama itu terdiri dari lebih dari 20.000 baris syair, membutuhkan 140 bagian berbicara dan 500 tambahan. Rais hampir bangkrut pada saat produksi dan mulai menjual properti sejak tahun 1432 untuk mendukung gaya hidupnya yang mewah. Pada Maret tahun 1433,
Ia telah menjual semua tanah miliknya di Poitou, kecuali milik istrinya, dan semua harta miliknya di Maine. Hanya 2 kastil di Anjou, Champtocé-sur-Loire dan Ingrandes, tetap menjadi miliknya. Setengah dari total penjualan dan hipotek dihabiskan untuk produksi dramanya. Ini pertama kali dilakukan di Orleans pada tanggal 8 Mei tahun 1435. 600 kostum dibuat, dipakai sekali, dibuang, dan dibangun kembali untuk pertunjukan berikutnya. Persediaan makanan dan minuman yang tidak terbatas disediakan untuk penonton dengan biaya Rais. Pada Juni tahun 1435, anggota keluarga berkumpul untuk mengekang Rais. Mereka memohon kepada Paus Eugenius keempat untuk mengingkari kapel orang suci yang tidak bersalah. Ia menolak, dan menyampaikan keprihatinan mereka kepada raja pada tanggal 2 Juli tahun 1435, sebuah dekret kerajaan diumumkan di Orleans, Tours, Angers, Pouzages, dan Champtocé-sur-Loire yang mencela Rais sebagai pemboros dan melarangnya menjual properti lagi. Kredit Rais langsung jatuh dan krediturnya mendesaknya. Dia meminjam banyak, menggunakan objeknya dear, manuskrip, buku dan pakaian sebagai jaminan. Ketika dia meninggalkan Orleans pada akhir Agustus atau awal September tahun 1435, kota itu dipenuhi dengan benda-benda berharga yang terpaksa dia tinggalkan. Dekret tersebut tidak berlaku untuk Britania, dan keluarga tidak dapat membujuk Kadipaten Britania untuk menegakkannya. Dalam pengakuannya, Rais mengatakan bahwa dia melakukan serangan pertamanya terhadap anak-anak antara musim semi 1432 dan musim semi 1433. Pembunuhan pertama terjadi di Champtocé-sur-Loire, tetapi tidak ada catatan tentang mereka yang selamat. Tak lama setelah itu, Rais pindah ke Machecoul, di mana menurut pengakuannya, dia membunuh sejumlah besar anak-anak tetapi tidak pasti setelah dia menyodomi mereka. Pengawal Rais Tienne Corilaut, yang dikenal sebagai Poitou, adalah kaki tangan dalam banyak kejahatan dan bersaksi bahwa tuannya menelanjangi anak itu dan menggantungnya dengan tali dari kait untuk mencegahnya menangis, kemudian melakukan masturbasi di perut atau paha anak itu. Jika korbannya laki-laki, dia akan menyentuh alat kelaminnya, terutama testis dan bokongnya, menurunkan korban. Rais menghibur anak itu dan meyakinkannya bahwa dia hanya ingin bermain dengannya. Rais kemudian membunuh anak itu sendiri atau menyuruh anak itu dibunuh oleh sepupunya Gilles de Sille, Poitou atau pengawal lain bernama Henry. Para korban dibunuh dengan cara dipenggal lehernya, dipotong-potong, atau dipatahkan lehernya dengan tongkat, pedang pendek, tebal, bermata dua yang disebut abrakemart disimpan di tangan untuk pembunuhan. Poitou lebih lanjut bersaksi bahwa Rais kadang-kadang melecehkan para korban, baik laki-laki atau perempuan, sebelum melukai mereka dan di lain waktu setelah korban digorok di tenggorokan atau dipenggal kepalanya. Jumlah korban Rais tidak diketahui, karena sebagian besar jenazah dibakar atau dikubur. Jumlah pembunuhan umumnya ditempatkan antara 100 dan 200, dan beberapa telah menduga bahwa ada lebih dari 600. Para korban berkisar antara usia 6 hingga 18 tahun dan sebagian besar adalah anak laki-laki. Pada tanggal 23 Oktober tahun 1440, pengadilan sekuler mendengar pengakuan Poitou dan Henry dan menjatuhkan hukuman mati kepada mereka berdua, diikuti dengan hukuman mati Rais pada tanggal 25 Oktober. Rais diizinkan untuk membuat pengakuan, dan permintaannya untuk dimakamkan di gereja biara Notre Dame des Carmes di Nantes dikabulkan. Mungkin seperti itulah sedikit kisah dari Gilles de Rais. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya.